Tahu gak, di bawah kaki kita ada dunia lain yang gak pernah benar-benar tidur. Dunia itu kecil, sangat kecil, tapi sibuknya bisa ngalahin kota manusia manapun di bumi. Itu adalah kota semut. Banyak orang pikir semut cuma serangga kecil yang suka nyuri gula. Tapi kalau kamu bisa mengecil seukuran biji wijen dan masuk ke sarang mereka, kamu akan lihat sesuatu yang hampir terasa seperti negeri dongeng. Negeri yang dibangun oleh ribuan makhluk kecil yang semuanya bekerja rapi, cepat, dan seperti sudah hafal naskah hidupnya masing-masing. Di pintu sarang, ada penjaga-penjaga kecil yang mondar-mandir. Mereka nggak bawa kartu akses, tapi mereka bawa sesuatu yang lebih keren. Bau khas koloni, semacam kode rahasia yang bisa dicium oleh semut lain. Kalau baunya cocok, mereka boleh masuk. Kalau baunya beda sedikit aja, waspadalah, karena semut penjaga itu langsung pasang mode perang. Begitu kamu masuk, terdengar suara sibuk. Bukan suara beneran, tapi lebih ke suasana yang terasa penuh gerakan. Ada semut pekerja yang lari-lari bawa remah daun, biji-bijian, atau serangga kecil. Tepat seperti restoran cepat saji, tapi versi semut. Bedanya, di sini semuanya gratis, asalkan kamu punya antena. Jalan sedikit ke dalam, kamu bakal lihat ruangan luas berbentuk lorong-lorong yang saling sambung. Di salah satu ruangan, ada pemandangan yang bikin kamu heran. Semut sedang memelihara kutu daun. Iya, kutu daun. Semut-semut ini merawat mereka seperti manusia merawat sapi. Kutu daun makan daun, lalu menghasilkan cairan manis, dan semut minum cairan itu. Mereka bahkan menggendong kutu daun kalau harus pindah ke daun baru. Aneh tapi nyata. Kalau kamu lanjut berjalan, kamu akan sampai ke dapur besar. Di beberapa jenis semut, dapur ini berisi ladang jamur. Semut-semut itu motong daun kecil-kecil, bawa pulang dan numpukin jadi tempat tumbuh jamur. Kalau ladangnya diserang hama, mereka bersihin pakai enzim khusus yang bisa bunuh bakteri. Semut itu petani, dan mereka petani yang sangat serius. Namun bagian paling penting dari kota semut selalu berada di tengah, ruang ratu. Di sana, seekor ratu besar sedang sibuk bertelur. Tubuhnya jauh lebih besar dari semut lain, mirip truk kontainer di tengah kota motor. Semua pekerja merawatnya, membersihkan tubuhnya, memberi makan, melindungi dari bahaya. Ratu cuma punya satu tugas, membuat masa depan koloni. Menariknya, ratu bisa hidup sampai 20 tahun, sementara para pekerja yang bolak-balik tanpa henti itu cuma hidup beberapa bulan. Jadi bayangin, ratu itu seperti nenek super tua yang anak-anaknya terus diganti setiap musim. Di kota semut, ada pasukan khusus yang bentuk kepalanya aneh, besar, bulat, keras. Mereka disebut semut pintu. Ketika ada ancaman, mereka lari ke pintu masuk dan menutup lubang sarang dengan kepalanya sendiri. Kepalanya pas sekali dengan bentuk lubang, seperti tutup botol. Bayangin kalau manusia punya pasukan tutup pintu hidup. Lalu ada kelompok semut yang kemampuan tempurnya ekstrim. Semut meledak. Kalau mereka terpojok, tubuhnya bisa meledak dan mengeluarkan cairan lengket yang bikin musuh kewalahan. Ini seperti adegan film action, tapi tubuhmu sendiri adalah bomnya. Evolusi memang punya selera humor yang agak gelap. Di bagian lain, kamu mungkin akan melihat hal aneh. Jembatan hidup dari tubuh semut. Mereka saling kaitkan kaki, rahang, dan badan, lalu membentuk jembatan supaya teman-temannya bisa lewat. Kalau arah perjalanan berubah, jembatannya ikut bergerak. Ini beneran seperti jembatan hidup yang bisa menata ulang bentuknya. Dan kalau banjir datang, semut-semut tertentu nggak panik. Mereka berkumpul, merangkai tubuh menjadi lakit hidup, ratu ditaruh di tengah, anak-anak di tempat aman, dan pekerja-pekerja berenang sambil menjaga rakit supaya tetap mengapung. Mereka bisa mengapung berhari-hari sampai menemukan daratan. Tapi rahasia terbesar semut adalah kemampuan mereka untuk bekerja seperti satu makhluk raksasa. Setiap semut kecil hanya punya otak seukuran butir pasir. Tapi kalau mereka bersama, pola gerakannya seperti otak besar yang penuh strategi. Mereka bisa menghitung langkah,
mengingat jalur, membersihkan koloni dari penyakit, mengatur ventilasi sarang, sampai mengubah alur jalan musuh dengan menumpuk tanah di tempat tertentu. Semut itu kecil, tapi mereka ahli pertanian, ahli bangunan, ahli perang, perawat, pembersih, dan arsitek dunia bawah tanah. Dan semua itu mereka lakukan tanpa bos yang teriak-teriak. Kadang dunia yang paling menakjubkan justru ada di bawah kaki kita. Kecil, tersembunyi, tapi penuh cerita yang gak kalah hebat dari dunia manusia. Tinggal kita mau ngeliat atau enggak. Tahu bareng yuk, bareng Yota.